Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, nikmat, rahmat dan izinnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim subuh yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Suwanto MPDI. Alhamdulillah beliau sudah datang. Salawat, salam dan sanjungan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya sampai akhir kepada kita semua. Semoga kita berharap di akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Sebelum kita mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz, seperti biasanya kita kirimkan suratul Fatihah, kita tujukan kepada orang tua kita yang telah mendahului, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan orang yang kita cintai. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima iman Islamnya, dan ditempatkan Allah di tempat yang paling mulia. Dan pada kita yang hadir di sini beserta keluarga kita, semoga Allah senantiasa melindungi kesehatan kita, keselamatan, dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan pada kita semua. Illa hajini wa laqunatus sholihah wa illa rutini Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidillahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Baik, mari kita dengarkan bersama-sama kajian subuh. Setelah kita mendengarkan kajian, dipersilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk menanyakan hal-hal yang perlu dipertanyakan. Untuk itu kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Hadratul muhtaramin, segenap jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah anugerahkan kita bisa hadir di masjid berjamaah. Kemudian kita lanjutkan taklim. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan ngaji kita di surah Al-Baqarah ayat 216. Mudah-mudahan tidak keliru. Yang ingat boleh diingatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, faradallahu 'alaikum ayyuhal mu'minun. Allah telah mewajibkan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman al-qital, yaitu perang, maksudnya perang melawan orang-orang kafir zaman dulu ya. Allah mewajibkan kalian itu perang.
Wal qitalu makruhun. Perang itu enggak disukai sebenarnya. Aslinya secara hati orang itu enggak suka lah, karena itu resikonya tinggi. Kalau enggak membunuh, dibunuh. Nah, itu perang. Makanya kalau dalam kondisi perang ya pilihannya cuma itu, membunuh atau dibunuh. Kalau enggak membunuh ya dibunuh. Berat resikonya. Wal qitalu makruhun. Artinya perang itu suatu yang tidak disukai. Dari sisi fitrah manusia itu tidak suka perang. Lima syaqqatihi wa kasrati mukhataratihi. Karena perang itu berat dan tadi resikonya, bahayanya itu juga banyak, besar gitu. Wa qad takrahuna syai'an wa huwa fi haqiqati khairul lakum. Kalian itu, kata Allah, kadang-kadang itu membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Sepertinya kita enggak suka tapi sebenarnya itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan kadang-kadang waqad tuhibbuna syai'an, kadang-kadang kalian mencintai sesuatu berupa kenyamanan, kenikmatan gitu. Tapi itu tidak baik atau buruk bagi kalian. Wa huwa syarrul lakum. Wallahu ta'ala ya'lamu ma huwa khairul lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tahu, Maha tahu apa yang terbaik untuk kalian. Kadang-kadang kita menyukai sesuatu tapi itu enggak bagus buat kita. Kadang-kadang kita membenci sesuatu tapi itu emang baik buat kita gitu. Allah yang lebih tahu mana yang baik untuk hambanya. Makanya sebagai hamba itu kalau diperintah jalanin aja. Kadang-kadang kita enggak tahu apa di balik itu. Ya seperti kayak obat gitu, pahit gitu, enggak suka minum obat. Tapi itu baik bagi orang yang sakit. Mungkin senang yang manis-manis gitu. Tapi kadang-kadang itu tidak baik. Akhirnya jadi kencing manis. Yang suka manis-manis gitu. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik buat hambanya. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kalian tidak tahu. Alhamdulillah hari ini, maksudnya paling tidak untuk di negeri kita Indonesia aman gitu, sehingga kewajiban itu belum ada. Tapi kalau dalam kondisi seperti tahun 45, itu diserang, itu hukumnya wajib untuk melawan. Karena kalau enggak melawan, ya kita diinjak-injak gitu. Yang kondisi seperti itu maka itu hukumnya wajib. Jadi kalau perang itu, kalau di dalam Islam itu ada yang bentuk perang defensif. Apa ini, melindungi diri. Misalnya ketika satu wilayah, satu kota gitu diserang, maka itu hukumnya wajib, fardu ain. Fardu ain untuk semuanya untuk melawan. Ya laki, perempuan, tua, muda, karena ini masalah kelanjutan hidup. Kalau enggak melawan, ya akhirnya dijajah gitu kan. Dan lain-lain. Atau bahkan kalau dijajah aja secara ekonomi masih mending kadang, dalam tanda kutip masih mending kadang, sampai dibunuh semua, mending melawan gitu. Daripada bahasanya itu masih konyol, mendingan kan mati terhormat gitu, melawan. Jadi kalau bentuknya itu diserang, kayak Nabi misalnya dulu di kota Madinah diserang itu oleh pasukan sekutu dalam perang Khandaq itu, maka hukumnya wajib semuanya untuk ikut berperang. Enggak ada tua muda semuanya, karena ini buat melindungi diri. Tapi kalau perangnya itu bentuknya ofensif ya, menyerang gitu, artinya di luar
di luar kota maka itu pilihan ya. Siapa yang ditunjuk dalam hal ini kayak kalau di negara kita misalnya ya para tentara yang dikirim itu yang wajib perang. Tapi kalau masyarakat tidak wajib. Itu kalau bentuknya keluar ya, apa istilahnya, ofensif ya, menyerang. Tapi kalau bentuknya kita diserang di satu wilayah maka semuanya wajib angkat senjata. Apapun yang dia punya gitu. Ini bab kehormatan dan lain-lain. Jadi aslinya perang itu nggak ada yang suka. Tapi ya kalau kondisi seperti itu Allah wajibkan gitu, nggak boleh tidak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kayak lagu itu perdamaian. Banyak yang suka damai tapi perang makin ramai. Tapi ya gitulah hidup. Kita nggak suka perang tapi ada aja perang gitu kan. Makanya ada yang heran, ada perang ya di Rusia sama ini Ukraina gitu. Generasi yang baru-baru lahir itu mungkin heran, kok masih ada perang sih gitu. Ya itu manusia, selama masih hidup itu dunia masih ada, itu akan potensi itu akan ada potensi ya, nggak mesti terjadi gitu. Karena sifat manusia itu ya kurang. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi. Mereka bertanya kepadamu, yas'alukal musyrikun, yaitu orang-orang musyrik itu bertanya kepada kalian wahai Rasul tentang bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Bulan apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab. Yang 3 itu berurutan, yang 1 terpisah, itu bahasanya itu al-asyhurul hurum. Bulan-bulan haram. Haram di situ itu bulan yang dimuliakan, sehingga kemudian di sana tidak boleh perang. Perang dalam artian menyerang. Kalau diserang ya mau bulan apa aja ya melawan, nggak usah nunggu oh masih bulan haram nih, nunggu nanti kalau udah ya keburu meninggal semua. Wajib gitu. Nggak boleh memulai perang itu di bulan haram. Itu udah kesepakatan dari zaman dulu di Arab itu. Kemudian terjadi di awal-awal Islam itu kaum muslimin menyerang orang Quraisy, orang musyrik itu di bulan Rajab. Walaupun aslinya dia nggak tahu, nggak sengaja kalau itu sudah masuk bulan Rajab. Kan zaman itu juga nggak ada kalender. Jadi ada satu pasukan diutus Rasulullah SAW untuk mencegat kafilah dagang dari Syam. Sebenarnya perintahnya itu nggak suruh menyerang, ngikutin aja gitu. Tapi ya kadang-kadang di lapangan terjadilah kontak senjata istilahnya. Dan itu ternyata sudah masuk tanggal 1 Rajab. Wah itu kemudian jadi alasan orang musyrik untuk mengecam Nabi, ini gimana ini? Kok apa ini melanggar aturan perang di bulan haram? Walaupun tadi sahabat yang di lapangan itu mengira itu belum bulan haram gitu, mengira karena nggak tahu, nggak melihat hilal. Maka kemudian ini turun ayat ini, yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasul terkait dengan perang di bulan haram itu apakah boleh? Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah bahwa perang di bulan haram itu merupakan masalah yang serius. Dosanya besar. Istihlaluhu wa safku dima' fihi. Artinya membolehkan perang, membunuh dan mengalirkan darah di bulan haram itu dosa besar. Tapi gitu.
wa manukum an-nas min dukhulil Islam bit ta'dzib wat takhwif wa juhudikum billahi wa bi rasulihi wa bi dini wa manul muslimin min dukhulil masjidil haram wa ikhrajun nabi wal muhajirin minhu wa ahlu wa awliya'u dzalika akbaru dzamban. Memang ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi berargumen. Memang perang atau menyerang di bulan haram itu satu kesalahan besar. Tapi kalian, wahai orang musyrik itu, melakukan kesalahan yang jauh lebih besar dibanding itu. Memang itu kesalahan besar. Tapi ada yang lebih besar dari itu. Apa itu? Yaitu mencegah orang untuk masuk Islam. Zaman itu ketika Nabi masih di Mekah itu, yang masuk Islam khususnya yang dari kaum rakyat jelata itu disiksa, Bilal dijemur segala macam gitu, Bilal. Bahkan ada yang dibunuh. Kalian mencegah orang masuk Islam dengan menghukum mereka, dengan menakut-nakuti mereka. Bahkan kalian itu tidak mau masuk Islam, tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya dan agamanya. Kalian mencegah orang untuk masuk Masjidil Haram. Kalian mengusir Nabi dan kaum muhajirin dari kota Mekah, padahal mereka itu penduduk asli sana. Kalian usir dari sana. Maka itu jauh lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian mempermasalahkan penyerangan di bulan haram, tapi kalian sendiri itu melakukan kesalahan yang jauh lebih besar, malah mengusir penduduk Mekah dari Mekah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dzalika akbaru dzamban, itu adalah lebih besar dosanya, wa a'dhamu jurban indallah minal qital fi syahril haram, dan lebih besar kejahatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding perang di bulan haram, dibanding melakukan penyerangan di bulan haram. Wa syirkul ladzi antum fi akbar wa asyaddu minal qatl fi syahril haram, apalagi kalian berbuat syirik. Perbuatan syirik kalian itu jauh lebih besar dosanya dibanding melakukan penyerangan di bulan haram. Karena asyirku la zulmun azim, syirik itu kezaliman yang paling besar. Mencuri itu zalim, berbuat zina itu zalim, membunuh orang itu zalim. Tapi berbuat syirik itu jauh lebih besar dosanya. Itu merupakan kezaliman yang paling besar, itu syirik. Loh, kok lebih besar, padahal cuma gitu aja. Karena itu babnya adalah bab tidak tahu diri. Udah dikasih kesempatan hidup sama Allah, rezekinya disiapkan, segala macam disiapkan, masih disekutukan. Itu kan kebangetan. Makanya itu asyirku la zulmun azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa may yartadid minkum an dinihi wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan orang-orang kafir, orang musyrik itu akan senantiasa melakukan itu dan terus menerus, yaitu berusaha untuk menjauhkan kalian dari agama kalian dan akan memerangi kalian terus hatta yaruddukum anil Islam ilal kufur, sampai mereka itu bisa mengembalikan kalian dari Islam ke kekufuran lagi. Jadi ada prinsipnya orang kafir itu mencari alasan aja, mempermasalahkan penyerangan yang terjadi di bulan Rajab walaupun itu tidak sengaja. Pada intinya sebenarnya mereka itu pengen agar kalian itu balik kepada kondisi dulu, balik ke kekufuran lagi.
Ini sata'u. Tahqiq dzalik tentu kalau mereka bisa mewujudkan. Wa may yuti'hu minkum ayyuhal muslimun wa yartadid an dini fayamut alal kufr. Wahai orang muslim, kalau kalian mentaati mereka, yaitu mengikuti yang diinginkan orang musyrik itu dengan murtad, maka faqad dhahaba amaluhu fid dunya wal akhirah. Maka semua amal perbuatan baiknya itu di dunia itu dan di akhirat hilang semuanya. Pahalanya hilang semuanya. Dan orang murtad itu semua perbuatan baiknya itu, amalnya itu, pahalanya hilang semuanya. Murtad. Makanya wal a'yadu billah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga akidah kita, wala tamutunna illa wa antum muslim. Nah, kita masa sih Ustaz udah tua masih murtad? Ya ada. Yang umurnya 70 murtad juga ada. Kan itu babnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, mantunya Nabi itulah ada yang murtad. Mantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu suaminya Zainab ketika hijrah ke Habasyah itu, di sana lihat kan Habasyah itu negara Nasrani waktu itu. Sampai di sana malah murtad masuk Nasrani gitu. Pergi ke Habasyah, ke Ethiopia itu maksudnya itu hijrah untuk menyelamatkan agama karena diusir-usir di Mekah, sampai di sana malah murtad masuk Nasrani. Ini babnya bukan, masya Allah, bukan mantunya Nabi, maksudnya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awalnya, istrinya Zainab, bukan Zainab putri Nabi, tapi Zainab pintu Abu Sufyan, yang kemudian menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mantunya Nabi saat Nabi jadi Nabi itu juga waktu itu masih musyrik. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas bahwa masalah hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah berikan hidayah pada kita, hidayah dan taufiknya kita rawat, kita jaga dengan apa? Dengan kita jalankan perintahnya, dengan kita sholat, dan kita tunaikan perintah-perintah Allah. Itu artinya kita merawat hidayah Allah Subhanahu wa taala agar tumbuh dan berkembang. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit taat. Iman itu akan seger, akan terus tumbuh berkembang ketika seorang itu rajin melakukan kebaikan, melakukan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang ketika dia sering melakukan maksiat. Maka kalau seorang mukmin itu sering berbuat maksiat, maka imannya itu makin mengecil, kayak tumbuhan itu kayak penyakitan gitu, bisa lama-lama mati gitu. Tapi kalau sering melakukan kebaikan, imannya itu akan semakin berkembang, kayak pohon yang seger, tumbuhnya juga melihatnya itu juga senang gitu, seger gitu, hijau, tumbuhnya cepat gitu. Itu kalau banyak melakukan kebaikan, karena itu pupuk iman adalah al-amal salih, amal kebaikan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kalau mereka seperti itu, murtad, keluar dari agama ini, maka ulaika ashabun nar, mereka nanti akan kekal di neraka jahanam, tidak keluar dari sana abadan, selamanya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah.
Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, yang mana beriman adalah percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, wa amilu bi syara'ihi, dan melakukan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina taraku diyarahum, dan orang-orang yang meninggalkan rumahnya untuk hijrah. Kalau zaman dulu hijrah itu dari Mekah ke Madinah. Tapi ketika Mekah sudah menjadi kampung kaum muslimin, sudah masuk Islam semua, maka tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. La hijrata ba'dal fath. Setelah Fathu Mekah itu sudah tidak ada hijrah lagi. Adanya adalah hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Hijrah dari ketidakbaikan menuju kepada kebaikan, itu hijrah. Kalau sekarang ngetren lagi hijrah ya, biasanya nggak pernah sholat jadi rajin sholat, hijrah. Itu juga hijrah secara maknawi. Masyarakat muslim rahimakumullah, orang-orang yang beriman, beramal soleh, kemudian hijrah, wajahadu fi sabilillah, dan bersungguh-sungguh berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, ulaika yut'imuna fi fadlillahi wa thawabih. Mereka itu benar-benar yutmi'una, mereka benar-benar berharap terhadap karunia dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurun lidunubi ibadil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun terhadap dosa hamba-hambanya yang beriman. Rahimun bihim rahmatan wasi'ah. Sangat sayang kepada mereka dengan sayangnya yang sangat luas. Ayat ini menunjukkan bahwa untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu harus ada kesungguhan. Bahkan di sini disebutkan orang yang beriman, beramal soleh, hijrah, berjihad, itu adalah orang yang mengharap rahmat Allah. Orang itu kan tidak ada yang masuk surga karena amalnya. Semua orang masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beramal, beribadah, semuanya itu dalam rangka mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang orang itu enggak ada yang masuk surga karena rahmatnya, tapi rahmat itu enggak bisa turun kalau kita enggak beramal. Kayak kita sayang kepada anak, ya kita lihat yang paling rajin dulu, yang kemudian diutamakan, itu standar gitu. Masa yang paling malas dulu yang kita dulukan kan enggak. Dan Allah juga sama, ketika melihat hambanya yang paling rajin, itu yang kemudian didahulukan masuk surga. Ini hambaku yang paling rajin. Kemudian yang baru yang setengah rajin, yang enggak patah rajin-rajin ini belakangan ya. Tapi tetap semuanya selama meninggalnya itu dalam status Islam, muslim, maka insya Allah dia masuk surga. Masalah duluan atau belakangan ya tergantung amalnya gitu. Maka tidak boleh kemudian yang penting kita nanti kalau dapat rahmat Allah juga masuk surga, enggak usah sholat, enggak boleh. Karena rahmat Allah itu akan turun kalau seorang itu melakukan amal soleh. Sebagaimana yang biasa diungkapkan oleh para ulama, siapa yang mengharap rahmat Allah tapi tidak mau beramal, ya seperti orang pengen jadi ulama besar tapi enggak mau belajar, ya enggak bisa. Menjadi ulama besar, menjadi profesor, tapi kerjanya tidur aja, ya nggak bisa gitu. Harus sungguh-sungguh belajar. Atau ingin panen besar, dia punya sawah, pengen panen besar tapi nggak mau nanam. Kira-kira panennya panen rumput, panen rumput besar, ya nggak bisa. Ya itu sudah ada lahannya, tapi kalau nggak digarap juga nggak bisa gitu. Sama seperti punya orang pengen punya anak soleh tapi nggak mau menikah, gimana? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu aja doa yang dibaca, tapi kagak nikah-nikah. Kira-kira gimana cara Allah memberi rezeki anak ini dari mana gitu? Ya sama.
Jadi orang pengen punya anak soleh, ya harus nikah gitu kan, baru kemudian berdoa minta diberi anak soleh. Ada ikhtiarnya, harus ada ikhtiarnya. Pengen masuk surga, tapi kagak mau sholat, gimana ceritanya? Ya Allah, pokoknya sama surga, tapi nggak mau sholat. Jadi sholat dulu baru berdoa gitu. Masalah sholatnya kayak apa, terserah lah Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan diterima atau tidak itu bukan urusan kita. Yang penting diperintah kita jalankan, selesai. Alhamdulillah diterima, itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang-orang Islam, wahai Nabi, bertanya kepadamu tentang hukmi ta'atil khamri syurban wa bai'an wa syara'an. Hukum tentang khamr, tentang minuman keras, baik meminumnya, menjualnya, atau memberikan kepada orang lain, gimana itu hukumnya gitu. Wal khamru kullu muskirin khamril aqli wa ghattahu masyruban kana aw ma'kulan. Yang dinamakan khamr adalah semua yang menyebabkan, semua yang memabukkan, yang menyebabkan otak itu tertutup. Khamr itu kayak khimar itu penutup kepala. Khamr itu nutupi akal, akalnya itu enggak berfungsi. Jadi disebut khamr. Semua yang menutupi akal, yang memabukkan itu, baik yang berupa minuman maupun makanan, baik berupa minuman maupun bentuknya pil gitu atau serbuk, yaitu namanya khamr. Enggak mesti diminum gitu. Semua yang menyebabkan akal itu tertutup itu khamr. Itu hukumnya gimana? Wa yas'aluka 'anil khamril kimar, dan mereka juga bertanya kepadamu tentang judi. Ya Allah menyebutkan di sini itu khamr gandengannya dengan judi, dan di mana-mana memang begitu. Kalau ada judi ya di situ mesti biasanya ada minum khamr. Memang dari zaman bahala ya itu udah gandengan begitu. Apa itu judi? Yaitu akhdul mal wa atau bil muqamarah wa hiyal mughalabat allati fiha iwad anit tarafain. Judi itu ya mengumpulkan harta kemudian diperebutkan. Nah, itu judi. Ngumpulin asok itu setoran sama-sama setor kemudian direbutkan. Dibuat rebutan, itu namanya judi. Makanya walaupun judulnya enggak judi, tapi kalau caranya begitu itu bisa masuk judi. Misalnya ada panitia 17-an, ya, ini kan menjelang 17-an. Ya mau 17-an atau 18-an terserah. Pokoknya panitia bikin lomba. Nah, ini para peserta bayar sekian, misalnya bayar 10.000. Kemudian hasil pendaftaran itu dipakai hadiah. Itu sama dengan judi, prinsipnya kan sama, setoran kemudian itu diperebutkan. Makanya kalau mau bikin lomba, misalnya kalau harus bayar itu jangan bayarnya itu dipakai hadiah. Itu entah buat fasilitas, dapat kaos atau apa, itu enggak masalah. Tapi kalau itu kemudian terkumpul yang jadi hadiah, itu namanya judi. Walaupun judulnya enggak judi. Ini orang ngumpulin uang bareng buat beli ikan dipancing. Ada yang suka mancing. Ya biasanya begitu, buat mancing bareng. Itu juga judi judulnya. Intinya adalah ngumpulin uang bareng-bareng untuk diperebutkan, itu masuk kategori judi. Itu prinsipnya seperti itu. Ya kalau misalnya pernah udah masa lalu, biarkan masa lalu, nggak usah dibahas. Yang ke depan diperbaiki aja. Oh yang lalu masa mau diapain? Udah terlanjur. Pokoknya banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu judi. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah terkait dengan hukum khamr dan
judi. Katakanlah maka kullahum, katakanlah pada mereka, fi dzalika adrar wa mamasid katsira fid din wa dunya wal uqul wal amal. Di dalam judi, di dalam khamr dan judi itu memang itu ada bahaya, ada kerusakan besar baik dari sisi agama maupun dunia, akal maupun harta. Enggak ada ceritanya orang kaya jadi dari judi. Emang dia sempat kaya mungkin sehari dua hari, habis itu bangkrut lagi karena nggak ada orang puas itu. Udah dapat judi besar, berhenti tobat gitu. Nggak ada cerita. Ada yang pernah begitu? Biasanya tertantang lagi. Saya mau judi, mau menang, habis itu berhenti. Dipakai bisnis misalnya. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Kecuali sudah niat tobat dari awal. Asyrafil muslimin rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Nabi bahwa dasarnya di dalam khamar dan judi itu ada bahaya dan kerusakan yang besar, baik kerusakan dalam agama, dunia, akal maupun harta. Wa fihi ma manafi' linnas min jihati kasbil amal. Memang juga ada manfaatnya. Judi itu kalau nggak ada manfaatnya kan nggak mungkin ada yang melakukan. Ada manfaatnya, yaitu ya dapat harta kan, dapat harta dan lain-lain. Termasuk katanya kalau minum khamr jadi fresh atau apa nggak tahu ya. Saya belum pernah. Yang ada malah pusing. Itu ada manfaatnya, katanya lebih seger. Wa ismuhu akbar min nafi. Memang ada manfaatnya, tapi dosanya jauh lebih besar. Memang ada manfaatnya, tapi jauh lebih besar. Ini sebelum pelarangan khamr ya. Dulu ini khamr itu belum dilarang. Cuma diingetin itu ada manfaatnya, tapi bahayanya jauh lebih besar gitu. Termasuk judi. Itu ada manfaatnya tapi bahayanya jauh lebih besar, maka sebaiknya ditinggalkan. Idh yasuddani an dzikrillah wa anis shalah wa yuqi'anil adawa wal baghdha bainan nas. Karena khamr dan judi itu menyebabkan orang itu lupa Allah, lupa salat gitu. Dan bisa menyebabkan permusuhan dan saling membenci. Biasanya bisa menyebabkan itu, dan di Islam itu sangat menjaga agar orang itu menghindari hal-hal yang menyebabkan permusuhan gitu. Wa yutlifanil mal, dan bahkan bisa merusak, menghilangkan harta. Ada yang judi itu semalam itu bisa habis sekian M-an habis. Wa kana hadza tamhidan li tahrimi, dan ini proses proses pelarangan khamr dan judi. Wa yasalunaka 'anil qadri alladhi yunfiqunahu min amwalihim tabarru'an wa shadaqah. Dan mereka bertanya kepadamu tentang berapa sih yang harus diinfakkan. Zaman dulu belum ada standar, belum ada zakat. Sehingga tanya, yang kita bagi ke orang itu berapa gitu. Maka kullahum, katakanlah kepada mereka, anfiqul qadra alladhi yazidu ala hajatikum. Infakkanlah, sedekahkanlah harta itu yang di luar kebutuhan kalian. Kebutuhan kalian terpenuhi, kalau masih ada kelebihan ya silahkan itu mau disedekahkan. Artinya tetap yang diutamakan itu kebutuhan mendasar kita dulu, baru kemudian kalau ada kelebihan silahkan sedekah. Mislu dzalikal bayan al-wadih yubayyinullahu ta'ala alakumul ayat wa ahkamus syariah likay tatafakkaru fiha wa yanfa'ukum fid dunya wal akhirah. Semuanya itu Allah jelaskan sampai sedetail itu agar kalian itu mikir, agar mengambil manfaat, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Jadi orang beriman itu mikirnya itu dua, dunia dan akhirat. Ini kira-kira kalau ada enggak efeknya di dunia, ada enggak efeknya di akhirat, semuanya dipikir, dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan secara detail itu. Mudah-mudahan kita berpikir sehingga kita menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang disampaikan. Barangkali ada yang ditanya, falyatafadhal masykuran ma'juran insyaallah. Lanjut tadi.
Beres. Minum dulu Ustaz, ya Ustaz. Minum. Bapak Ini minum. Semoga berarti. Marudin mana Marudin? Ya, monggo, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon penjelasan mengenai Yang lain kasih dong Sudi. Nisa 36. Yang lain kasih dua. Terima kasih, Pak Sugeng. Assalamualaikum. Anisa 36. Nisa 36 itu yang gimana? Bentar. Bentar. Soalnya kita belajarnya itu ini enggak ngapalin ayat. Kita baca bunyinya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahbi wal jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Ini perintah Allah. Wa'budullah. Ini surat An-Nisa ayat 36 ya. Dan sembahlah Allah dan jangan kau sekutukan dengan apapun. Ya, kewajiban kita itu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan, tidak berbuat syirik. Itu yang pertama. Yang pertama itu hubungan kita dengan Allah. Baru kemudian yang lainnya yaitu wabil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Wabidil kurba, dan juga kepada para kerabat, orang yang punya kedekatan hubungan secara keluarga. Yang masuk kategori kerabat itu saudara, anak-anak, cucu, paman, bibi, nah itu saudara. Juga tetap kita berbuat baik kepada mereka. Wal yatama, selanjutnya anak-anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal meninggal oleh ayahnya saat dia masih kecil. Itu wajib untuk diperhatikan. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang miskin ini orang yang penghasilannya itu tidak sampai menutupi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya itu 10, penghasilannya maksimal 9. Nah, itu adalah orang miskin. Kalau disebut miskin sendirian termasuk fakir itu ya miskin. Tapi kalau ada disebut fakir miskin berarti fakir itu beda dengan miskin. Fakir lebih parah daripada miskin, tapi disebut miskin aja maka mencakup semuanya. Itu harus diperhatikan. Wal jari dzil qurba, dan tetangga dekat. Tetangga dekat itu wal jaril junub, dan tetangga jauh. Tetangga dekat itu berapa ukurannya? Ya mungkin sekarang gampangnya itu se-RT. Kalau tetangga jauh ya se-RW gitu. Dalam Imam Syafi'i menjelaskan tetangga itu 40 rumah ke seluruh penjuru mata angin. Sono 40 rumah, sono 40 rumah, sono 40 rumah, muter. Itu tetangga. Berapa itu ya kurang? Ya se-RT RW lah gitu. Itu adalah tetangga kita semuanya. Syukur kenal semuanya, karena gimana memperhatikan kalau tidak kenal siapa yang butuh, siapa hari ini yang jangan-jangan nggak punya beras gitu, itu harus kenal. Wabil khusus ini Pak RT harus ini. Ada nggak ini warganya hari ini nggak makan, jangan-jangan ada yang makan kagak ada dimakan, ini harus diperhatikan. Ini wal jaril kurba wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi, dan teman
yang ada di samping. Siapa teman yang ada yang mendampingi kita? Sahibi bil jambi ini adalah istri kita, itu teman yang mendampingi kita seumur hidup. Itu harus kita berbuat baik kepada mereka gitu. Walaupun sebagian para ulama menjadi sahibi bil jambi teman kerja, ya pokoknya memang bahasanya ini umum, teman di samping kita. Ya, yang paling lama mendampingi kita adalah istri kita. Itu yang harus dan di dalam ayat lain di surat Abasa misalnya memang istri itu disebutkan ini sahibah. Sahibah itu teman. Karena dia itu memang yang menemani kita. Wabli sabil, dan orang yang dalam perjalanan yang kehabisan ongkos. Kalau duitnya banyak sih enggak perlu dibantu ya. Maksudnya yang kehabisan ongkos itu boleh. Itu dibantu sampai sehingga dia bisa pulang sampai ke tujuan. Wa ma malakat aimanukum, dan hamba sahaya kalian. Kalau punya hamba sahaya maka itu tetap harus berbuat baik, walaupun sekalipun hamba sahaya enggak boleh kemudian seorang itu semena-mena gitu, enggak boleh. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ini sebenarnya ayat ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu terkait dengan keluarga, suami istri. Kalau ada masalah itu ada proses-prosesnya ya. Kalau ada istri nggak mau taat pada suami, yang pertama dinasehati, kemudian pisah tempat tidur, tapi tetap serumah ya, bukan pisah rumah ya. Ya maksudnya nggak ditemenin aja gitu. Sampai boleh memukul, tapi memukul pendidikan ya, bukan menyiksa. Ini yang kemudian jadi yang lagi rame celah KDRT gitu. Kalau ada paksaan nggak boleh, bisa dilaporkan gitu, bisa dilaporkan. Yang penting nggak ada paksaan, tapi nggak ada penjelasan. Yang penting nggak ada paksaan itu suami istri atau bukan? Ya, yang penting nggak ada paksaan, tapi kalau bukan suami istri ya tetap tidak boleh gitu, nggak boleh. Nah itu yang tidak dijelaskan dalam undang-undang PKS itu yang bahaya. Karena asal suka sama suka itu tidak melanggar aturan, ya itu yang repot. Asal suka sama suka, malah yang suami istri kalau ada paksaan malah dihukum. Nah, ini yang repot. Nah, kemudian ketika ada masalah, masalah dengan suami istri, jangan langsung pisah begitu. Datangkanlah orang yang ahli, orang bijak dari keluarga perempuan, orang bijak dari keluarga laki-laki. Mereka musyawarah, ini gimana ini kelanjutan ini, mereka berdua ini harus gimana, ya, mereka yang bermusyawarah gitu. Jangan langsung putuskan sendiri. Lagi marah, orang lagi marah pasti ngomongnya macam-macam. Maka yang memutuskan ini orang yang bijak dari keluarga perempuan, orang yang bijak dari keluarga laki, mereka yang musyawarah gitu kan, gimana ini baiknya gitu. Nah begitu Allah membuat tahapan-tahapan itu agar jangan sampai terjadi perceraian di keluarga muslim, maksudnya begitu. Nah setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini. Para ulama kemudian mengkaitkan bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangga ini, lakukan ibadah yang baik pada Allah. Kemudian dengan orang tua berbakti, dengan kerabat juga baik, dengan anak yatim, termasuk dengan istri yang baik gitu. Jangan dikasari, jangan didolimi, ya kabur gitu. Bagaimanapun juga, walaupun kita yang ngasih nafkah, nggak boleh kemudian semena-mena gitu, jangan keras itu. Anak ada sono temen ya tetangga itu sampai ditinggal istrinya bolak-balik nikah, istrinya kabur.
nikah lagi, kabur lagi, nikah lagi, maksudnya dengan orang lain lagi, kabur lagi, sampai keempat ini akhirnya pergi. Aduh saya malu di sini, karena dia keras sama istrinya tuh keras banget ya. Orang keras kabur, kabur. Wallahu alam bisawab. Makanya yaitu ini menurut para ulama ini isyarat agar menjaga keutuhan rumah tangga ini lakukan. Insya Allah rumah tangganya terjaga dengan baik. Wallahu alam bisawab. Ini mungkin yang disampaikan. Lagi? Lanjut. Apa ya? Lanjut monggo aja. Ales. Silakan. Cukup. Cukup ya, udah masuk suruk. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang memberikan kajian-kajian pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih pula kepada hamba Allah yang memberikan konsumsinya pada pagi hari ini. Semoga Allah tetap curahkan rahmat kasih sayang kepadanya. Allah berikan kemudahan kelancaran rezekinya, barokah dalam segala menjalankan kehidupan sehari-harinya. Amin Allahumma amin. Dan diinformasikan pula kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Furqon yang ingin mendonasikan untuk kebutuhan konsumsi akad subuh, dipersilakan menghubungi Bapak Budi di Masjid Al-Furqon. Itulah informasi yang kami sampaikan. Dan selanjutnya untuk penutup kajian pada pagi hari ini, kami persilakan Bapak Ustadz untuk memimpin doa. Untuk itu dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وسددنا في القول والفهم والعمل إنك على كل شيء قدير اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا مباركا وشفاء من كل داء وسقم اللهم اجعل دولتنا إندونيسيا هذه آمنة مطمئنة وصائر بلاد المسلمين تجري فيها أحكامك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والكورونا من بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Bapak Ustadz atas doanya. Semoga doa kita dijabah oleh Allah SWT. Terima kasih atas kehadiran Pak Ustadz di tempat ini. Dan terima kasih juga atas kehadirannya jamaah Masjid Al-Furqon. Semoga kita senantiasa diberikan sehat walafiat, sehingga kita tetap mengikuti kajian-kajian subuh yang selalu diadakan di Masjid Al-Furqon dengan narasumber yang berbeda. Demikian, lebih kurangnya kami mohon dibuka begitu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah.